Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan Sunan Derajat. Ia mengadopsi dan terinspirasi dalam pola dakwahnya dari sang ayah, yaitu Sunan Ampel, sementara ibunya bernama Dewi Kondrowati, alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang, yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati, yang kemudian melahirkan anak-anak bernama Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan, selain menikahi putri Sunan Gunung Jati untuk memperkuat dakwahnya, yang kemudian mendapatkan banyak dukungan dan cepat menyebar luas. Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jelak. Ia juga menikah dengan Nyai Retno Ayu Chandrawati, putri Adipati Kediri Raden Surya Dilaga. Wilayah dakwah Sunan Derajat terletak di pesisir Gresik, dan ia kemudian terdampar di daerah Banjarwati, yang kini dikenal sebagai Lamongan. Dakwahnya meluas ketika ia berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan pesantren di Desa Derajat yang masuk ke dalam wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan. Seperti para penyebar agama Islam lainnya, tempat-tempat yang mereka tinggali seringkali diabadikan dengan nama tokoh yang berdakwah di sana. Ini konon dari pesantren yang didirikan oleh Sunan Derajat. Itulah nama Desa Derajat muncul dan melekat kuat hingga akhir hayatnya, menjadi sebutan Sunan Derajat. Sama seperti ayahnya, Sunan Ampel, metode dakwah Sunan Derajat penuh kelembutan dan kasih sayang, melalui seni yang dapat menggetarkan kalbu siapa saja yang mendengarnya. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam pun diterima dengan baik. Sejak kecil, Sunan Derajat dididik oleh ayahnya dalam ilmu agama. Tidak hanya itu, ayahnya juga mengajaknya untuk belajar bersama Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Gunung Jati, yang merupakan murid dari Sunan Ampel, menjadi salah satu guru penting dalam perjalanan ilmu Sunan Derajat. Proses pembelajaran ini dilakukan di pesantren, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel. Setelah cukup menimba ilmu bersama Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati, Dewi Sufiah. Dakwah Sunan Derajat menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama dengan menggunakan tembang pangkur, yang membantu masyarakat Jawa yang pada umumnya tidak mengenal baca tulis Al-Quran. Sunan Derajat juga dikenal sebagai sosok yang sangat mengagumi musik tradisional. Dengan hobi bermusik, Sunan Derajat belajar untuk memainkan gamelan dan menggunakannya sebagai alat dakwah. Ia menciptakan syair atau puisi di setiap lagu yang berisi ajaran Islam. Karena kecintaannya terhadap gamelan, Sunan Derajat menciptakan kekaguman di kalangan masyarakat. Pengaruh kuatnya mengusik seorang preman sakti bernama Duratmoko yang merasa terganggu oleh kegiatan Sunan Derajat. Banyak laporan yang diterima oleh Sunan Derajat tentang perbuatan preman tersebut yang merugikan masyarakat. Sunan Derajat kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Duratmoko. Setelah preman itu ditangkap, Sunan Derajat memberi nasihat dengan memainkan tembang pangkur. Pertama kali dimainkan, sang preman tidak merespon, seolah-olah nasihatnya tidak didengarkan. Namun, setelah tembang tersebut dimainkan untuk ketiga kalinya, Duratmoko teriak kesakitan, seolah kesurupan. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang dan membuat Duratmoko merasa malu. Akhirnya Duratmoko mengakui kekalahannya dan memutuskan untuk berguru kepada Sunan Derajat. Tak lama setelah itu, ia memeluk Islam di hadapan Sunan Derajat. Tembang pangkur yang penuh makna Al-Quran tersebut membuat hati sang preman luluh, dan dengan air mata yang mengalir, ia akhirnya bertobat dan memutuskan untuk memeluk Islam. Kekuatan dakwah Sunan Derajat tidak hanya menyentuh golongan lemah, tetapi juga mengundang perhatian raja-raja Jawa. Bukan karena nepotisme sebagai putra Sunan Ampel, Sunan Derajat diangkat sebagai bagian dari Wali Songo. Beliau digolongkan sebagai salah satu Wali Songo yang berasal dari Gresik,
berkat prestasi luar biasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat dikenal dengan berbagai nama lain, seperti Raden Syarifuddin, Masaikh Munat, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hashim. Ajaran-ajaran Sunan Derajat menjadi karya seni syair yang abadi, salah satunya adalah Pepali Pitu, yang berisi 7 prinsip dasar yang mengajarkan tentang akhlak luhur. Beberapa di antaranya adalah memberikan tongkat kepada orang yang buta, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan memberikan payung kepada yang kehujanan. Ajaran ini mencerminkan keluhuran budi Sunan Derajat yang sangat memperhatikan sesama. Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah dari Demak sebagai penghormatan atas ajaran-ajarannya yang mulia, termasuk catur piulang. Selain dermawan, Sunan Derajat juga mengajarkan keterampilan praktis kepada masyarakat, seperti berdagang, bercocok tanam, dan beternak. Penduduk di Pedukuhan Derajat menjadikannya imam pelindung dan memberinya gelar Sunan Derajat. Pendekatannya yang luwes dan ramah membuat dakwahnya diterima oleh berbagai kalangan, tanpa membedakan status sosial. Sebelum dikenal dengan nama Sunan Derajat, beliau dikenal dengan nama Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Dalam masyarakat luas, beliau juga dikenal dengan nama Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Imam Sunan Derajat meninggal dunia pada tahun 1522 M dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makamnya kini menjadi situs ziarah penting yang bisa dikunjungi oleh para sejarawan dan peziarah yang ingin mengenang perjuangan dakwah beliau. Keunikan makam Sunan Derajat terlihat pada ornamen-ornamen yang ada di sekitarnya, dan seperti ukiran lintel di pintu masuk yang menunjukkan tahun berdirinya pesantren Sunan Derajat, yaitu 1531 Saka, 1549 M. Terdapat juga ukiran Chandra Sengkala Mehmet yang menandakan perluasan area makam pada tahun 1544 Saka, 1622 M. Para peziarah yang ingin mengunjungi makam Sunan Derajat harus melewati 7 tingkatan teras yang melambangkan perjalanan manusia menuju kesempurnaan. 7 teras tersebut mengandung makna filosofis yang menggambarkan proses penciptaan manusia hingga mencapai tingkat insan kamil. Di sebelah timur cungkup makam, terdapat sebuah museum yang menyimpan benda-benda bersejarah seperti gamelan Singo Mengkok, batik Derajat, dan daun lontar. Gamelan Singo Mengkok adalah warisan dari Sunan Derajat yang digunakan untuk mengiringi nyanyian dakwah, dan motif Singo Mengkok kini menjadi ciri khas Lamongan. Kisah Sunan Derajat mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan ujian dalam kehidupan. Seperti pohon yang tumbuh kokoh setelah diterpa angin dan hujan, kita sebagai manusia juga akan menjadi lebih kuat setelah melewati berbagai rintangan dan cobaan hidup. Setiap kesulitan yang kita alami bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk menguatkan kita, mengajarkan kita ketabahan, kesabaran, dan bagaimana caranya untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Sunan Derajat melalui kebijaksanaannya menunjukkan bahwa ujian hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang terasa begitu berat. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa berat tantangan tersebut, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Jika kita bisa menghadapi segala kesulitan dengan sabar, ikhlas, dan terus berusaha, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan dengan demikian, setiap ujian dalam hidup kita sebenarnya adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat karakter kita. Seperti pohon yang mengakar kuat karena menghadapi berbagai badai, kita pun akan semakin kokoh jika bisa menghadapi setiap tantangan dengan hati yang lapang dan semangat yang tak pernah padam. Maka, jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena di balik setiap ujian ada pelajaran berharga yang akan membuat kita semakin tangguh dan dewasa. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.